Halo semuanya, kembali lagi dengan gua Bayu. Kali ini gua pengen membahas bagaimana cara membuat daftar hadir pada sebuah instansi, di mana pada kasus kali ini setiap karyawan diwajibkan membuat daftar hadir setiap hari selama 1 bulan lamanya. Nah, di sini gua sudah membuat contoh daftar hadirnya, di mana ketika karyawan berhalangan hadir disebabkan karena sakit misalnya. Ketika saya ketikkan huruf S di sini ya, huruf S, setelah itu kita enter, maka akan secara otomatis mengeluarkan warna ungu pada daftar kehadirannya, ya. Dan juga waktu masuk dan waktu jam pulangnya, jam masuk dan jam pulangnya akan secara otomatis mengeluarkan lambang strip di sini ya, itu ya. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Langsung saja ke videonya. Nah, sebelum ke tutorial bagaimana cara pembuatannya, alangkah baiknya bagi kalian yang baru ketemu dengan video gua, silahkan klik subscribe. Jangan lupa diklik like jika kalian suka, share juga kepada teman-teman kalian. Siapa tahu di antara teman-teman kalian juga membutuhkan video-video yang gua bagikan. Baik, langsung saja. Di sini gua akan membuka set baru ya. Ini set baru. Kemudian gua akan mempraktekkan cara pembuatannya dari awal ya. Misalnya di sini kita ketik dulu daftar hadir ya. Daftar hadir. Kemudian di bawahnya nama, jabatan, satuan kerja, periode misalnya ya, periode, supaya sama dengan yang tadi ya, periode ya, periode. Kemudian kita buat di sini nomor ya, kapital semua ya, nomor, kemudian hari, garis miring tanggal, kemudian waktu kehadiran. Ini ada jam masuk, sebelahnya parab ya, jam pulang, sebelahnya parab lagi. Kemudian di sini mana nih? Ini ya, bagian center kita ya, bagian center. Sebelahnya jenis ketidakhadiran ya, jenis ketidakhadiran. Di bawahnya cuti, dinas luar, dinas ya, dinas, izin, sakit tanpa keterangan, tingkat jadi TK ya. Ada 5 jenis ketidakhadiran. Ada cuti, dinas, ini dinas luar, dan izin, sakit tanpa keterangan. Order and center. Kemudian di sini kita berikan sebuah lambang ya. Kalau cuti kita buat huruf C lambangnya ya. Kemudian dinasnya di L. Kemudian izin kita buat lambang I ya. Kemudian S lambangnya S, sakit lambangnya S. S. Tidak, tanpa keterangan kita buat lambang A ya. Itu ya. Dan kita warnai di sini warna apa tadi? Kuning itu apa nih? Pokoknya seperti ini ya. Kuning, hijau, biru laut ya, ungu, merah. Kuning ya, kuning, hijau ini ya, hijau muda ya, hijau daun, kan hijau daun ya, hijau daun itu ya. Kemudian biru laut ya, biru laut yang ini ya, biru laut. S-nya warna apa tadi? Ungu ya, warna
warna ungu, kemudian A merah ya, warna merah. Oke, kita blok yang ini, bagian center. Oke, dia masuknya sini. Ya, kita buat rada tengah semua ya, rada tengah supaya lebih bagus. Kemudian huruf teks kelihatan semua ya, nomor 0, nomornya ini kita perkecil dikit. Kemudian untuk hari dan tanggal kita perlebar ya semuanya supaya lebih kelihatan tabelnya. Kita all border dulu itu ya, dan di bagian ini kita beri pembatas tabel garis double ya. Oke, supaya sama ya. Oh sorry, ke sini ya. Oke, garisnya double. Ini garisnya double ya teman-teman ya, agak tebel. Nanti kelihatannya ketika kita ketik kita print ya. Kemudian di bagian ini daftar hadir, bagian center ya. Kemudian nomor ini kita tebalkan dulu ya, kita tebalkan bold ya. Nomor 1, 2. Kita buat sampai tanggal, karena ini bulan Agustus itu sampai tanggal 31 ya. Sampai tanggal 31, artinya kita buat 31. Panjangan. Oke, 31. Kemudian tanggalnya kita buat tanggal 1 ya, mulai tanggal 1 terus bulan 8 2024. Oke, secara otomatis langsung tanggal 1 sampai tanggal 31 ya. Kemudian kita beri hari ya, hari di sebelah sini. Langsung ke Ctrl 1 ya. Kemudian ke number, bagian number kita pilih Indonesia ya, lokasinya kita pilih Indonesia karena kita berada di Indonesia. Kemudian kita klik 14 Maret 2012, bagian custom di bagian sini ya, kita tambahkan huruf D, boleh huruf besar boleh huruf kecil, huruf kecil aja ya, D biar kompak. Oh sorry, aduh keblok. Indonesia ya, ulang ya dari awal ya, Indonesia, kemudian 14 Maret, custom, bagian sini kita ketik D 4 kali ya, koma, spasi, klik OK. Kita secara otomatis di sini membuat harinya secara otomatis ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu gitu ya. Kemudian untuk jam masuk parapnya nanti setelah kita print, kita keluarkan hasilnya baru diparap ya. Ini juga nanti setelah di print baru diparap. Kemudian untuk membuat jamnya ini, jam masuk supaya lebih cantik, kita all borderkan dulu sampai tanggal 31 ya. Tanggal 31 kita munculkan dulu tabelnya all border. Kemudian di bagian sini kita ulang, kita pertebal
tabelnya ya, yang bagian sini ya, kita pertebal tabelnya, garisnya. Oh sorry, sebelah sini dong, ini kembalikan. Oke, nah gitu ya, yang di sini tebal. Nah, bagaimana caranya supaya ketika kita mengetikkan huruf misalkan di sini DL karena pada hari Minggu, hari Minggu kan hari, pokoknya full day ya, full day, full hari, full 1 bulan mereka bekerja terus gitu ya. Hari Minggu misalkan DL, kita ketik huruf DL, maka nanti secara otomatis di sini akan muncul warna hijau muda ya, hijau daun, hijau muda, dan jam yang kita buat di sini jam 9 waktu jam masuknya titik 00. Jadi secara otomatis di sini akan muncul lambang strip seperti ini ya. Oke, caranya kita ketik pakai rumus logika ya, sama dengan if ya, buka kurung, logikanya pakai n ya. Jika G11 sama dengan tidak ada apa-apa, kosong, maka akan diisi tanda petik strip, tanda petik gitu ya, paham ya. Terus kemudian titik koma ini tergantung pada Excel kalian, ada yang minta koma saja atau titik koma. Kebetulan di Excel 2 titik koma ya. Di bagian H11 sama dengan kosong, strip ya. Ketika isinya strip, kan nanti akan diisi jam 9 gitu atau jam 8, tapi karena contohnya kita buat tadi jam 9, maka kita nanti akan diisi dengan angka 09.00 ya. Kemudian titik koma lagi di 11 ya, di 11 sama dengan tanda petik strip, tanda petik titik koma, begitu seterusnya ya. Titik koma, sorry tadi I11 ya, I11 kemudian J11 sama dengan tanda petik strip, tanda petik titik koma, K11 ya, K11 sama dengan tanda petik strip, tanda petik tutup kurung gitu ya, dan titik koma lagi, maka akan diisi 09.00 gitu ya, tanda petik tutup kurung, enter. Oh sorry, di sininya belum false ya, titik koma, enter. Nah seperti itu. Jadi rumusnya seperti ini ya. Jika saya baca ya, sama dengan jika G11 sama dengan strip, H11 sama dengan strip, I11 sama dengan strip, J11 sama dengan strip, K11 sama dengan strip, maka akan muncul angka 09.00 gitu ya. Sorry, 09.00 seperti itu ya. Artinya jam 9 ya. Maka akan muncul angka 9, 09.00. Oke, kita enter. Nah, di sini ketika kita ketikkan strip itu, strip, maka akan muncul
0900 ya. Kita rata tengahkan dulu ini ya, kita tengahkan. Nah seperti itu. Ini kita hapus dulu ya. Nah begitu juga dengan ke bawahnya. Sengaja tidak saya kunci dengan menekan F4 karena ketika kita tarik ke bawah supaya agar otomatis mengikuti perubahannya ya. Bagian di sini nanti menjadi G12, G12, H12 gitu ya. G12. Jadi tidak menetap di angka G11. Kalau yang di atasnya tadi G11, H12, H11, I11, G11 gitu ya. Mudah-mudahan paham sampai di sini ya. Nah, supaya nanti nolnya ini kita hilangkan menjadi strip ya. Kita isi strip semua di sini ya. Strip. Tadi tergantung sih, tergantung teman-temannya. Apabila kosong gitu kan, pada rumus ini jangan diketik strip di sini. Cukup dikosongkan saja. Misal nih saya beri contoh satu ya. Ini saya hapus ya. Ini juga saya hapus. Pada rumus ini saya hapus nih ya. Di bagian contoh bagian hari Kamis tanggal 1 Agustus ini saya hapus satu. Stripnya saya hapus, kemudian kita tekan enter. Ketika kita delete ini, maka akan muncul jam 9 ya. Karena tadi rumusnya di sini kosong ya. Tapi karena contoh sebelumnya kita membuat strip di sini, maka di sebelah sini saya buat sama ya. Itu tergantung kalian mau ngisi tanda apa. Misalkan di sini tanda strip ya, karena tanda strip ya, langsung saja tanda strip. Ini juga tanda strip, tanda strip. Maka nanti akan diisi pukul 9. Copy aja nih ya. Kita copy ya. Dah 9. Kemudian jam pulang sama ya seperti tadi ya. Seperti ini bikinnya ya. Bisa kalian copy saja ke sini. Kemudian ini delete untuk mempermudah pekerjaannya. Nah, di sini nanti akan diisi jam pulang. Jam pulang jam berapa? Jam 16 misalnya. Atau jam berapa? Jam 17 misalnya. Jam pulangnya. Dan enter. Oh, ini bergerak ya. Yang ini bergerak ya. Karena kita geser ke kiri tadi ya. Nah, kita tarik-tarik aja nih. Oke, enter. Maka akan muncul pukul 17 gitu ya. Mudah ya? Atau supaya kalian lebih jelas lagi caranya seperti apa rumusnya, saya praktekkan dari awal lagi ya. Mungkin video ini agak lebih panjang. Kita langsung ini delete dulu ya. Kita delete dulu sama dengan if ya, if buka kurung AND sama dengan buka kurung ya, buka kurung G11 sama dengan tanda petik strip, tanda petik, kemudian titik koma, H11 sama dengan tanda petik strip, tanda petik, titik koma. Nah seperti itu ya, sama seperti tadi ya. Saya teruskan sama dengan petik 2, tanda petik 2, strip, tanda petik 2, titik koma, G11 sama dengan tanda petik 2, strip, tanda petik 2, titik koma,
K11 sama dengan tanda petik 2 strip tanda petik 2 tutup kurung tanda petik tutup kurung titik koma ya, titik koma tanda petik jam 16 titik 00 tanda petik titik koma tutup kurung ya, enter seperti itu ya. Kemudian kita tarik ke bawah atau klik di pojok kanan 2 kali ya, sudah sampai ke tanggal 31 Agustus itu ya. Nah, bagaimana nanti seandainya kalau kita mengetik DL, maka secara otomatis nanti di sini akan muncul warna gitu ya. Nah, di sini kenapa muncul angka 0? Karena kita belum mengubah formatnya ya. Format di sini ya. Formatnya kita blok ya, kita blok supaya angka 0 ini nanti berubah menjadi strip. Kita klik di sini more number format, atau di keyboard juga bisa Ctrl 1 Ctrl 1, kemudian di bagian custom yang general diganti strip. Oke, enter ya, maka otomatis nanti akan muncul strip di sini ya. Ketika kita mengetikkan S di sini, maka akan otomatis di bagian sini akan muncul strip ya. Angka 0 tadi dirubah menjadi strip gitu ya, dirubah menjadi lambang strip. Kemudian kita akan memunculkan warna ya, warnanya supaya sesuai dengan warna ini. Ketika kita mengetik DL di sini, karena dia dinas luar pada hari Senin, maka akan muncul warna hijau muda di sini ya. Caranya gampang, kita blok mau dari mana sampai kemana kita warnain. Dari sini ya, dari sini kita blok, kemudian di bagian home ya, conditional formatting, kita klik Manic Rales, kemudian new role. Di bagian ini kita klik use a formula to determine which cell to format ya. Nah, di bagian ini kita ketikkan sama dengan ya, sama dengan sini kita masukkan rumus juga, sama dengan ya, lambang dolar ya, lambang dolar, lambang uang. Kemudian di bagian ini ya, di bagian G11 mengetik G11 sama dengan tanda petik C ya, karena di sini kita menggunakan lambang C tanda petik 2. Ini tanda petiknya 2 juga ya, tanda petiknya 2. Jadi kita ulang ya, tanda petik 2 C tanda petik seperti itu ya. Kemudian untuk warnanya mau kita rubah menjadi warna kuning ya, seperti ini. Oke. Nah, udah berubah jadi warna kuning, baru kemudian oke. Nah, di sini sudah ada warna kuningnya. Kita praktekkan dulu. Misalnya di sini ada cuti C, enter, maka secara otomatis nanti ini akan muncul warna kuning gitu ya. Paham ya di sini ya, sampai sini ya. Mudah-mudahan kalian paham.
Dan kalau seandainya ada pertanyaan nanti tulis saja di kolom komentar, mudah-mudahan nanti saya bisa jawab satu persatu ya. Kemudian untuk warna hijaunya sama seperti tadi, kita blok dari sini H11 sampai ke F41 di bagian home masih ya. Kita kasih warna format conditional formatting, kemudian mini colors, kita buat new role. Nah, kita buat baru lagi, kemudian di bagian ini kita klik ini ya, use format to determine which cell to format. Sama seperti tadi rumusnya apa, sama dengan lambang uang ya, lambang dolar ini ya. Kemudian di bagian H11 sama dengan tanda petik DL tanda petik, kemudian kita cari warnanya, mau ngubah warna apa, mau ngubah warna hijau muda, klik OK. Artinya ketika kita nanti mengetik DL di bagian sel H11 di sini ya, di bagian ini H11 yang ini, H11 sampai ke bawah, nanti di bagian ini udah kita blok, di urutan H11 ke bawah kita ketik DL, maka nanti akan secara otomatis memunculkan warna hijau muda seperti itu ya. Oke, klik OK. Maka di sini akan secara otomatis memunculkan warna hijau muda karena di sini sudah ada lambang DL. Seperti itu teman-teman ya. Nah, mungkin videonya sampai di sini saja dulu. Kalau saya selesaikan sampai selesai, takutnya videonya kepanjangan. Kalau seandainya nanti sekali lagi saya kasih informasi, kalau ada pertanyaan silahkan ketikkan di kolom komentar, tanyakan apa yang kurang paham, sampaikan di kolom komentar gitu ya. Baik, mungkin videonya sampai di sini saja dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya.